Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya tidak lupa pula kita aturkan sholawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Sakra Timur, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Sakra Timur, yang terhormat Bapak Ibu guru yang ada di sini dan rekan-rekan. Baik, langsung saja kita mulai acara diseminasi budaya positif di sekolah. Susunan acara. Untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Sakra Timur. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminisasi budaya positif di sekolah. Budaya positif, jadi kata kuncinya adalah budaya positif. Selanjutnya selawat serta salam semoga selalu tercurah di baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh teman kita, saudara kita, yaitu CGP Ustadz Andri Syarman, yang akan menampilkan agenda. Intinya di sini adalah budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di SMP Negeri 2 Sakra Timur ini. Mudah-mudahan apa yang teman kita, Bapak Ibu guru bisa mengikuti dan mengaplikasikan. Kita minta kepada kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Sakra Timur ini, supaya bisa menerapkan yang namanya budaya positif, yang insya Allah nanti apa itu budaya positif akan lebih lengkap, akan dijabarkan oleh teman kita, yaitu Ustadz Andri Syarman selaku CGP. Mudah-mudahan beliau sukses mengemban amanah ini sehingga memiliki dampak positif, khususnya sekolah kita. Lebih-lebih saat ini kita sangat dan amat memerlukan sosok Bapak Ibu guru seperti beliau ini. Lebih-lebih kita sekarang berada di yang namanya era digital. Jadi sekolah kita pendidikan kita udah beralih ke era digital. Dan kebetulan SMP Negeri 2 Sakra Timur menerapkan kurikulum merdeka, baik secara mandiri, ya, walaupun tidak tergolong ke sekolah penggerak, tetapi
kurikulum mereka sudah kita laksanakan, dan tahun ini kebetulan tahun kedua. Mudah-mudahan dengan adanya CGP dari sekolah ini bisa membawa sekolah kita lebih maju, ya, terutama untuk kita mengayomi peserta didik kita, anak-anak kita, bagaimana cara kita untuk mendampingi agar yang paling penting adalah karakter daripada anak-anak kita berubah. Oleh karena itu perlu yang namanya budaya positif, amat sangat perlu yang namanya budaya positif. Jadi pembangunan manusia yang baik itu adalah dari pertamanya adalah akhlak, karakter moral. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah karakter moral. Jadi budaya positif ini juga nanti kemungkinan ada kaitannya juga dengan karakter moral, akhlak daripada anak-anak kita, kepribadian anak-anak kita. Kemudian ada nanti yang namanya kompetensi. Ya, jadi kalau anak kita pintar, kemudian akhlaknya bagus, itu yang kita utamakan. Jadi banyak anak yang kadang-kadang pintar tetapi akhlaknya buruk. Ya, IQ-nya tinggi tapi akhlaknya buruk. Ya, kerja keras dan akhlaknya bagus, itu yang paling diidam-idamkan oleh kita semua. Ya, oleh karena itu lewat kesempatan ini mari kita pelajari, kita timba ilmu yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu saudara Andri Suryatman. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kami apa yang disampaikan oleh saudara kita bisa kita aplikasikan, terutama di sekolah kita, kelas kita. Mari kita selaku wali kelas supaya budaya positif ini kita terapkan. Apa saja kira-kira nanti yang namanya budaya positif itu, bentuknya seperti apa, nanti akan disampaikan lebih jelas oleh teman kita, saudara kita, yaitu Pak Guru Andri Suryatman. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Dengan izin Allah, mari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SMP Negeri 2 Sakra Timur ini bisa terlaksana, berjalan dengan baik, dan hasilnya nanti akan ditularkan ke kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Demikian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif oleh Bapak Andri Suryatman SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan Mukarram Bapak Kepala Sekolah, yang tiang hormati dan muliakan pula Bapak Ibu guru, wali kelas, tenaga teknis, pegawai perpustakaan,
yang kita hormati dan muliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita semua bisa menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam tak lupa pula kita sama-sama persembahkan, kita haturkan haribaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita sehingga kita bisa mengenal mana yang baik dan kita bisa juga mengenal mana yang buruk untuk kita tinggalkan. Hadirin hadirat, Bapak Ibu guru yang tiang hormati dan muliakan, untuk hari ini atau pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi budaya positif di sekolah yang telah tiang dapatkan di pelatihan calon guru penggerak yang diadakan oleh pemerintah. Di antara hal-hal baik yang saya dapatkan adalah bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwasanya tugas seorang guru itu adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Bukan menuntut anak untuk menyelesaikan sesuatu yang diinginkan oleh guru. Kalau guru itu adalah petani, maka Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak didik kita itu, murid-murid kita itu adalah seperti benih, dan sekolah itu adalah sawahnya, ladangnya, lingkungannya. Kalau benih itu mau tumbuh dengan baik, dengan bagus, maka petani ini atau guru ini harus menyediakan ladang yang baik, ladang yang bagus, sawah yang bagus, menyediakan pupuknya. Nah, sawah ladang yang baik itu atau lingkungan sekolah yang baik itu bisa menjadi baik, itu bisa menjadi bagus kalau diterapkan namanya budaya positif. Budaya positif ini adalah istilah kalau bahasa sastranya habuknya, pupuknya. Pembiasaan-pembiasaan yang baik itulah budaya positif yang kita inginkan. Banyak sekali pembiasaan-pembiasaan yang baik. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini adalah hal-hal yang sudah saya pelajari di pelatihan guru penggerak. Nah, tapi sebelumnya mari kita hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran walaupun kondisinya panas, berdamai sejenak dengan situasi diri kita agar kita bisa belajar dengan tenang. Jadi apa yang akan saya sampaikan nanti bisa diterima dengan maksimal. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, mari kita jawab sama-sama pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Jawab dengan dua kata, setuju, tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Atau tidak setuju? Setuju. Siapa? Setuju? Setuju. Setuju. Ada yang mengatakan tidak setuju? Oh, setuju, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak Setuju setuju. atau tidak setuju? Setuju. Setuju, ada yang mana yang tidak setuju? Nanti akan terjawab. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Ada yang mengatakan setuju ataupun tidak setuju. Baik, nanti yang akan terjawab. Nah, baik. Yang akan saya sampaikan atau materi pada hari ini adalah tentang 6 hal. Yang pertama, disiplin positif.
dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama. Baik, kita akan mulai tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, sekarang coba bayangkan Bapak Ibu guru ambil cakik kertas, robekan kertas dan genggam dia. Tidak ada kertas. Misalkan bayangkan saja ya. Kemudian hadapkan ke teman kalian, Bapak Ibu guru yang di dekatnya. Terus apa? Suruh teman kalian mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang ada di tangan Bapak Ibu. Sekarang sikap Bapak Ibu itu apakah mau membukanya atau tidak? Tidak, mempertahankan. Mempertahankan. Kenapa Ibu mau mempertahankan? Sesuatu yang sudah digenggam itu. Kenapa dia harus dipertahankan? Karena sudah rusak mungkin. Nah, sudah rusak. Sudah. Bapak Fauzan, Karena sudah ada dalam genggaman. Lumpuh mau membuka atau tidak seandainya Bapak Guru Maharib meminta Anda untuk membuka sesuatu yang berharga misalnya ada di tangan Anda? Tidak mau. Kenapa? Penting. Yang sudah menjadi milik saya tetap milik saya. Ya, sudah menjadi milik saya tetap milik saya. Mungkin Anda yang mau membuka. Dia hanya ingin melihat apa yang ada di dalam itu. Iya. Kalaupun saya mau memberikannya, ya terserah saya gitu kan. Iya. Tapi kalau itu sesuatu yang berharga, ya udah. Dia cuma hanya melihat, tapi tidak saya memberikan. Ya. Pertanyaan itu Bro. Semua jawaban Bapak Ibu itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Kembali ke kita. Itulah namanya posisi kontrol kita. Kitalah yang mengontrol diri kita. Nah, inilah yang sering kita salah pahami, Pak Ibu. Kita sering mengira bahwasanya kitalah yang bisa mengontrol murid kita. Kitalah yang bisa membuat merubah murid kita. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya murid itu dia mengontrol dirinya sendiri. Guru hanya menuntut saja, menuntut tumbuh kembangnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Tidak. Jadi kita semua memiliki posisi kontrol kita masing-masing. Lihat tadi, kita mau membukanya terserah kita. Kita mau tidak membukanya terserah kita juga. Itu posisi kontrol. Kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini yang sering kita salah pahami juga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan hilangkan. Posisi kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang sesuatu, bukan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi setiap orang itu punya kontrol masing-masing. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada murid kita salah, langsung kita justice, kamu salah. Ya. Tetapi yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Makanya nanti setelah ini Bapak Ibu ada teori yang sangat menarik untuk bisa kita pelajari bersama. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Sulit.
Hanya makanya kalau kita mau mengontrol orang lain itu berusaha untuk menghindar dari kita, berusaha mengelak. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi yang tepat adalah berkolaborasi, bekerja sama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Jangan istilah pemenang kalah, kamu menang kalah, tidak. Menang. Sombong seperti ini. Milih kontrol seperti itu kepada murid. Nah, mulai sudah kita masuk ke materi disiplin. Jadi kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid seorang tokoh, yaitu namanya Socrates dan Plato. Kita semua sudah mengenal. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin telah berubah. Dan ini juga kita pahami seperti ini, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita bilang disiplin. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Selama ini kita seperti itu, menyangka bahwasanya sesuatu disiplinlah kepatuhan. Kalau dia patuh berdisiplin. Jadi disiplin itu adalah belajar. Disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin ini yang diharapkan adalah seorang murid itu bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan universal, bil khusus di lingkungan sekolah. Bukan hanya murid, tetapi semua warga sekolah bisa mengamalkan nilai-nilai ini. Nilai-nilai kebajikan yang terutama ditekankan kita untuk memilikinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi motivasi manusia itu ada yang eksternal, ada yang internal. Biasanya motivasi internal ini sulit dimunculkan. Yang sering muncul adalah motivasi eksternalnya anak yang sering muncul. Buktinya apa? Apa yang dilakukan anak? Misalnya anak melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Dia mau belajar karena dia takut dihukum. Itu namanya motivasi eksternal. Biasanya motivasi eksternal tidak akan bertahan lama. Tatkala dia keluar di sekolah, lagi dia melakukan hal seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan, nanti kamu didenda 200.000. Jangan bawa HP, denda 100.000 misalnya. Takut anak. Berhasil memang, tetapi itu motivasi eksternal. Sebentar berlaku seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif di sekolah itu adalah tumbuhnya motivasi internal anak, yaitu menghargai dirinya sendiri. Dia berbuat itu karena dia tahu dia menghargai dirinya. Oh, ini penting. Punya kesadaran diri sendiri. Iya, itu motivasi internal.
Kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya, apa yang apa namanya, saya nanti seperti apa? Kalau saya melakukan hal ini, hal baik apa yang saya dapatkan? Kayak gitu. Dan itu akan tetap bertahan. Dan itulah yang kita harapkan dengan adanya disiplin positif ini. Nah, Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, pernah menyampaikan bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Maksudnya adalah merdeka itu adalah motivasi internalnya terbentuk. Itulah merdeka, kata Ki Hajar Dewantara. Berarti kalau dia masih berubah lantaran motivasi eksternal, berarti dia masih terjajah, belum merdeka. Nah, di pelatihan kemarin juga ada hal menarik ternyata yang saya dapatkan, berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman, berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dari dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan di dalamnya. Apa pengaruhnya? Ada pengaruh jangka pendek, ada jangka panjangnya. Itu penghargaan. Ternyata penghargaan juga menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ada iri hati. Tidak harmonis dan hubungan. Berjenjang, ada gap-gapnya antar siswa. Kalau saya dapat penghargaan, itu tidak dapat, sudah tidak perlu dengan ini. Tidak perlu kita dengan itu. Penghargaan ternyata sama dengan hukuman. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Eksternal yang akan muncul, bukan intrinsik. Nah, apa yang harus kita lakukan terus? Boleh kita apresiasi, boleh kita kasih anak didik kita pengakuan, tetapi yang perlu diingat, beri pengakuan secara khusus, bukan terang-terangan. Panggil dia, Bukan di tempat umum. ya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dengan satu orang yang dipuji. Semua muridnya dipuji. Ya, tidak ada kesenjangan. Iya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jangan hanya mandang hasil saja, tapi prosesnya penting. Terkadang kita memberikan tugas kepada anak harus hasilnya 100. Tidak penting kita prosesnya bagaimana. Apakah anak itu mencontek atau sebagainya, tidak penting, yang penting hasil. Jam 10 harus jadi. Hasilnya harus sekian, tidak boleh kurang. Kalau kurang dihukum. Hal seperti itu tidak dianjurkan. Nah, ini juga contoh daripada pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang bagus itu adalah nilai kebajikan, bukan kalimat pembukanya, tapi nilai kebajikan. Rasa empati besar sekali ya nak, pada saat menolong temanmu, ya gitu. Bukan mengatakan kemarin saya perhatikan kamu menolong temanmu ya. Di sana tidak ada nilai kebajikan yang didapat. Jadi ucapan guru itu bisa langsung masuk ke hati anak. Itu juga bisa menyebabkan anak berubah perilakunya dengan ucapan seorang guru. Kepeduliannya pada saat kamu bantu teman-teman
pada waktu mengerjakan tugas kelompok bagus kayak gitu. Atau rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan itu sangat bagus kayak gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita tanam pada anak, walaupun tidak secara langsung tapi dengan ucapan saja. Nilai empati, kepedulian, kemudian tanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan. Ucapkan pada anak. Oh bagus nak tanggung jawab nanti menukar. Pungut sampahnya nak, oh bagus. Berarti kamu sudah memiliki empati pada lingkungan teman kayak gitu. Nah sekarang, mari kita menjawab sama-sama tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tidakkan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya ada anak yang terlambat, tulis di bukumu, saya tidak akan terlambat lagi. Kayak gitu. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang bapak-bapak, hukuman. Ibu-ibu, Konsekuensi. konsekuensi. Bagus. Kita lanjutkan. Nanti akan terjawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kamu terlambat, lari lapangan basket. Hukuman. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Push up. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang mengatakan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Murid ini lagi belajar, kebetulan dia bawa minuman, tumpahlah minumannya. Dan guru mengatakan bersihkan mejanya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia telah menumpahkan air di atas meja. Konsekuensi, dia mengatakan hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mau dibelikan Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Rina konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi hukuman. Konsekuensi ada mengatakan hukuman. Baik, kita akan terjawab. berbentuk fisik ya. Nah ini dia. Jadi mencatat 100 kali tadi hukuman. Lari di lapangan hukuman. Murid diminta untuk push up 0 sekali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah hukuman. Dari ini lapangan konsekuensi. Pertanyaannya sekarang, apa beda hukuman dan konsekuensi? Sama-sama dihukum. Perbedaan. Oh. Apa perbedaan? Konsekuensi mengajarkan tanggung jawab. Konsekuensi itu disepakati sebelumnya. Konsekuensi disepakati sebelumnya. Terus, kalau kita lihat kalimat-kalimat, apa bedanya? Hukuman ini mengajarkan konsekuensi ini mengajarkan tanggung jawab. mengajarkan tanggung jawab. Terus, berarti kalau hukuman terlepas dari itu, tidak mengajarkan itu ya. Baik, hukuman ini. Nah ini, biasanya hukuman itu, ini bedanya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Biasa, memang harus terjadi. Kalau kita yang posisi kontrolnya menghukum,
sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, hukuman anak yang sakit hati, fisiknya sakit, kayak dia lari di lapangan 2 kali karena terlambat sekolah, itu namanya hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Yang mungkin tidak nyaman untuk membersihkan meja yang tertumpah air tadi, tidak nyaman, tetapi mengajarkan tanggung jawab seperti yang dijelaskan Pak Guru. Kemudian anak membenci kedisiplinan, benar, ini akibatnya. Kalau kita sering menghukum anak, bukan menjadi patuh, tetapi akan membenci disiplin itu. Tidak mau dia disiplin. Kalau dikasih konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau kita kasih hukuman. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Buktinya kan, kalau semakin dikasih hukuman anak semakin berontak, bahkan menyakiti dirinya. Dia loncat pagar, jatuh, sakit kakinya. Kemudian konsep diri yang anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dia ada bercurhat sama bapak gurunya. Dia diam saat kali tanya, kenapa? Karena dikasih hukuman. Kalau dia jujur, dikasih hukuman lagi. Buat apa dia jujur? Tapi kalau dikasih konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, lanjut. Nah, ini sekarang yang lebih tinggi itu. Ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Ini dia. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga tatkala mereka kembali ke kelompoknya, mereka akan memiliki karakter yang kuat, karakter yang sabar, karakter yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan juga murid akan belajar untuk bagaimana menyikapi kesalahan yang telah dibuat. Dia akan bertanggung jawab. Nah, ini perbedaannya sekarang. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang gagal itu hukuman. Seorang guru yang menerapkan hukuman terus-menerus pada muridnya, anak didiknya, berarti dia gagal. Yang sukses bagaimana? Yang menerapkan disiplin dengan konsekuensi ataupun restitusi. Anak telat masuk, kamu dikurangi waktu keluar mainnya, potong 10 menit. Terlambat 10 menit, potong keluar mainnya 10 menit. Itu konsekuensi. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana proses merestitusi murid. Baik, lanjut. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Kalau anak salah, bukan untuk menebus, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak diajarkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Itu tujuan restitusi. Kemudian pada waktu kita restitusi itu ada tawaran, bukan paksaan kepada anak. Kita saling tawar-menawar nanti sama anak. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu melakukan ini, nak? Bukan langsung memvonis. Bukan kata-kata kasar pada anak, kamu akal dan sebagainya. Tetapi menasihati anak, kenapa kamu melakukan ini? Pasti ada dasarmu melakukan ini ya, kayak gitu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tadi karakternya dibentuk di sana, di restitusi itu, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi ada solusi nanti dari permasalahan. Kemudian terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan dijauhkan. Dikembalikan kembali. Dalam restitusi itu harus ada solusi.
dalam kondisi yang kuat, karakter yang kuat. Lanjut. Sekarang kita akan lanjutkan ke teori keyakinan kelas. Ini yang penting ya. Nah, ini. Mengapa tidak kelakuan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ayo. Ya, Supaya kepala kita terlindungi dari benturan. Kalau biar punya panas. Nah, peraturan lalu lintas. mematuhi peraturan lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Agar terhindar dari Biar tidak kena COVID. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? agar terbiasa menjadi orang disiplin. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan memunculkan keyakinan yang harus kita jiwai. Apa keyakinan yang muncul di sini? Jadi keyakinan itu muncul di peraturan. Nilai-nilai baik yang kita dapatkan di sini. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk Selamat. peraturan. Berarti nilai kebajikan apa yang ada di sana? Kedisiplinan. Kedisiplinan, keselamatan itu. Itulah keyakinan itu. Keselamatan, kedisiplinan itu. Taatan. Terus nilai apa yang muncul? Taatan. Yang mengapa kita memiliki peraturan 3M itu? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Nilai kebajikan apa yang di sana? Kebersihan. Pola hidup. Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar biasa kan jadi orang yang disiplin. Ya, disiplin dan Disiplin kebajikan. waktu. Jadi keyakinan itu membuat kita akan semakin mentaati peraturan itu. Tanpa ada keyakinan sulit mentaati peraturan. Lanjut. Nah. Baik, inilah yang diharapkan di budaya positif itu. Lingkungan yang positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Sampai pulang Pak Andre ya. Sampai kita pulang ya. Nah sekarang dari dua gambar ini, mana yang termasuk keyakinan kelas dan yang mana yang bukan? Gambar pertama sebelah kiri ya, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sebelah kanan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayang. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Itu pilihan dia. Di antara semuanya itu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu, mengingatkan salam. Nah, mana dia? Terus menjaga bukan orang sebelum dan sesudah Kegiatan. Terus benar lagi pilihannya. Thank you. Jadi yang merupakan keyakinan kelas itu
Semuanya ini bisa menjadi keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai baik, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang ada di peraturan kesepakatan kelas itu. Saling menyayangi. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ya, kami murid yang semangat belajar. Murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan. Semuanya ini bisa masuk keyakinan kelas. Karena apa? Di dalamnya ada nilai-nilai Kebajikan. yang universal. Lanjut. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ini? Peraturan. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Itu keyakinan kelas. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai ya. Saling menghargai. Toleransi. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Bisa diingat jawabannya tadi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kekerasan. 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 Dilarang melakukan kekerasan belum? Loncat. Oh, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Keyakinan kelasnya. Saling menghormati. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Tertib. Simpan jawabannya. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti jatuh. Kan kalau dia ribut kan terganggu kelas yang lain. Menghormati. Lanjut. Kalau dia lari kan akan jatuh. Nah, ini ya. Selamatkan. Tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain. Teman. Inilah yang ditanamkan ke anak, dituliskan di kelasnya masing-masing. Tentu dengan bermusyawarah dengan anak, menyepakati sebuah peraturan. Kemudian dari peraturan itu tarik apa keyakinan kelas yang didapat di peraturan itu. Jangan sering bolos, berarti disiplin. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Lanjut. Kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Nah, ini. Jadi murid kita di sekolah memiliki kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena apa? Ini ada kebutuhan semua umat manusia. Kebutuhan dasar kita masing-masing, termasuk murid kita. Murid kita butuh kasih sayang, rasa diterima. Murid kita butuh penguasaan. Murid kita butuh bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Makanya kalau ada anak yang kelihatan nakal di dalam kelas, nggak bisa diam dan sebagainya, jangan langsung diponis nakal. Bisa saja dia butuh kasih sayang, panggil dia. Ada juga anak yang diam tatkala disuruh ayo maju ke depan untuk menjalankan tugas, dia tidak mau, dia diam saja. Boleh saja dia butuh kebebasan. Itulah pentingnya kita sebagai guru untuk terus belajar bagaimana mengetahui kebutuhan dasar anak didik kita.
Dari kebutuhan dasar inilah kita bisa menerapkan, kan ada metode yang namanya berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, sekarang Posisi ini. 5 posisi kontrol seorang guru. Ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kita berada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Kalau penghukum itu biasanya guru itu menghargai. Dalam lalu kamu bongat, itu kan Berguna. menunjuk-nunjuk kamu itu tak menyakiti, menyindir. Sering kan gitu. Penghukum nama. Apa akibatnya itu? Anak itu pendendam. Pulang-pulang sekolah nanti ban motornya kempes, Oh iya. motornya lecet, dendam jadinya anak penghukum. Ya. Berarti semua guru punya Guru berbuat itu seperti menghardik, ya, menunjuk-nunjuk. Kalau dia berkata, apa dia bilang? Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Lama mendegawe ini awas, nilai nol, kayak gitu kan, seperti itu dalam kelas. Kalau kamu tidak melakukan itu, Keluar. pulang sana, Pak hukum. Jadi anak psikisnya rusak. Nah, ini hasilnya apa? Anak itu memberontak dia. Kalau kita menerapkan posisi guru sebagai penghukum, anak itu akan memberontak, selalu menyalahkan orang lain, berbohong. Ya. Kemudian apa hasilnya juga itu? Murid akan mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Malas dia berhadapan dengan gurunya. Kemudian apa? Dia akan terus mengulang-ulang kesalahannya. Ini tobat. Dia akan terus mengulang. Itu kalau posisi guru penghukum. Berarti identitas gagal. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga mungkin sering kita lakukan. Ya. Kita di depan ceramah. Ibu kecewa sama kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, nilai tidak pernah baik-baik. Nah, gitu. Membuat anak menjadi merasa bersalah. Kamu seharusnya seperti ini. Kamu kan sudah tahu bahwasanya tidak boleh. Silakan masuk ke dalam kelas. Nanti kalau kamu tidak masuk ke dalam kelas, Pak Guru yang disalahkan. Membuat rasa bersalah. Apa yang terjadi? Ini menyangka bohong. Apa yang terjadi juga bagi murid? Oh, maafkan saya. Oh, maaf Pak Guru. Begini Pak Guru. Merasa rendah diri jadinya muridnya. Sulit berkembang. Jadi motivasi intrinsiknya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Nah, identitas gagal ini, menghindari hukuman ini jangan dilakukan. Kalau bisa tidak usah dilakukan. Kita belajar bersama. Ini identitas yang berhasil, sukses, yaitu kontrol dari luar. Ini bagus diterapkan juga yang 3 ini, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tetapi yang paling tinggi dari ini adalah manajer. Karena posisi manajer ini dia sudah menguasai sebagai posisi teman dan posisi pemantau. Posisi teman. Apa yang dilakukan guru? Membuat alas-alasan untuk muridnya. Saya muridnya bersalah. Seperti seorang teman menasehati teman lainnya. Ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau?
Ingat, ini tidak pernah bantu. Gitu. Ini kalimat-kalimat yang dilakukan oleh yang dikeluarkan oleh atau dikatakan oleh Bapak Ibu. Apa hasilnya ketergantungan? Kalau dia tidak mengajar, murid akan memberontak ke guru yang lain. Posisi sebagai teman ini ada ada efek negatifnya, yaitu ketergantungan pada guru tersebut yang berposisi sebagai teman. Kalau ada guru lain yang masuk, berontak dia, yang tergantung pada satu orang. Kemudian apa efek negatifnya dan dampak yang terjadi pada murid itu? Lemah, tidak mandiri, tergantung pada satu orang. Kemudian posisi pemantau, posisi guru sebagai pemantau. Sering bu guru, bapak gurunya mengatakan apa peraturannya, patuhi peraturannya. Tatkala gurunya datang, murid-murid itu akan merasa diawasi, menyesuaikan diri. Persis seperti pengawas itu sudah pada waktu ujian, posisi guru sebagai pemantau. Akibatnya apa? Murid itu akan melakukan sesuatu kalau dikasih sanksi atau hadiah. Itu hasil atau dampak dari pemantau ini. Dia baru melakukan sesuatu kalau dikasih hadiah. Kalau tidak dikasih hadiah tidak mau. Nah, identitas yang terakhir atau 5 posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling tinggi yang perlu dilakukan, yang diterapkan oleh Bapak ini. Nah, apa yang diucapkan oleh guru dalam posisi manajer ini? Ada muridnya bersalah, lakukan salah. Dia panggil muridnya. Apa yang dia bilang? Apa yang saya yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk membantu atau menyelesaikan masalah ini? Kayak gitu. Ditanya muridnya dengan baik, bukan malah menghina muridnya. Jadi guru itu akan menguatkan pribadi muridnya, sehingga murid itu memang jadi pribadi yang kuat. Dia akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Ada misalnya di kelas kita 2 orang bersalah, tersangka misalnya, berkelahi, dipanggil. Apa kita bilang sama ini manajer ya, bukan langsung menjustisnya kamu benar, nakal, menuh perintah, tidak akan mempan lagi. Kalau posisi manajer dia akan menanyakan, oh, sholat telah itu bagus lah itu, tapi pada tempatnya melamarlah jadi atlet itu, melamar di UFC kan ada gitu, bagus tapi ada tempatnya, gitu. Ada posisi-posisi yang kontrol yang harus dilakukan manajer, lakukan seperti itu. Kemudian dikasih apa terus, kamu tahu gak kesalahanmu apa? Nanti waktu kamu nyatakan, oh saya saling pukul dengan teman saya. Kemudian apa kata guru? Apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nanti murid pun akan menjawab dengan keyakinannya, yang akan menyebabkan murid-murid kita itu menjadi terevaluasi kemudian memperbaiki diri. Lanjut. Nah, sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Hukuman merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Nanti kita lihat jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah.
Masa bersalah nanti kita lihat. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, demi ibu bapak, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Dede mau jajal ya? Pemantau. 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 Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Asal bersalah. Nah, ini dia. Ternyata saya kecewa sekali dengan kamu, membuat asal bersalah. Kalimat ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya penghukum. Dia kena hukuman batinnya yang rusak tanpa sadar. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, hadiah yang tujuannya hadiah tadi, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Dan kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Mungkin yang benar. Nah, segitiga restitusi. Tadi kan restitusi sudah kita bahas lama, yaitu bagaimana kita membuat anak senyaman mungkin kalau dia bersalah melakukan satu kesalahan. Pakailah segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimat apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas ini seperti ini di bawah. Oh, setiap orang pasti melakukan salah. Nah, kalau ada anak muridnya yang bersalah, panggil dia. Stabilkan identitas. Apa tujuan stabilkan identitas? Agar anak siap menerima nasihat. Kalau dia tidak distabilkan identitasnya, sulit dia menerima nasihat. Makanya ini perlu diterapkan di ruang BP sebenarnya. Ibu-ibu, bapak BK sebenarnya bagus. Ibu wali kelas juga bagus. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Kamu kan satu-satunya pernah melakukan ini. Kalau ada yang lagi dimaksud, oh, bukan langsung kayak macan, kayak singa langsung berhadapan dengan muridnya. Muridnya salah langsung jadi singa. Jadi itu langsung stabilkan identitas. Oh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya ya pernah melakukan kesalahan ini. Setelah itu lanjut pertanyaannya. Oh, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kesalahan, sudah kelahi atau bolos. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kedua, validasi kesalahan. Ya, validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah, sama maknanya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah pentingnya kita membentuk sebuah keyakinan kelas, karena itu akan ditanyakan nanti pada waktu segitiga masalah segitiga restitusi. Nilai-nilai apakah yang telah kita sepakati? Kayak tadi itu kan ada tanggung jawab, ada disiplin, ada mandiri, keselamatan, dan lain-lain. Nanti dia akan menjawab karena itu. Oh, kemarin di kelas sudah sepakat tentang menghormati orang lain. Nah, gitu. Terus kalau kamu tahu tindakan itu salah, kemudian nilai yang sudah kita sepakati adalah menghormati sesama, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu namanya restitusi. Ya, harus memiliki 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini dia, stabilkan identitas. Ini yang harus diucapkan oleh Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal manusiawi. Boleh juga selain ini, tapi intinya seperti ini. Contoh saja.
Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kayak gitu yang dikatakan pada anak ditenang jadinya. Kita pasti bisa menemukan perasaan ini kayak gitu kan. Sehingga kalau seperti ini, insya Allah lingkungan belajar akan lebih nyaman. Disiplin positif itu akan terbentuk. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian ini validasi kebutuhan, validasi tindakannya yang sama. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan kayak gini. Kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan dengan kayak gini. Dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu juga terapkan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang bisa kita percaya setelah sekolah kita? Kita buat keyakinan sekolah kepada kelas. Nggak ada proposal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ini itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini tidak baku ya. Pertanyaan ini tidak baku. Dan tidak juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tergantung kondisi kita masing-masing di sekolah. Nah, sekarang ini juga bagian daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada waktu kita menjadi seorang pemantau pendidikan. Iya. Apakah kami kembali dan seterusnya. Jadi ini bagian kecil saja, tidak baku kalimat-kalimat ini. Seorang manajer itu pada waktu menyelesaikan masalah muridnya seperti ini. Ucapan yang sedang. Lanjut. Nah, mari kita belajar bersama. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, dari pembelajaran ini apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan? Tahu bagaimana cara menangani anak. Menyelesaikan masalah yang seperti bagus. Terus, Ibu perwakilan. Apa yang Ibu dapatkan dari materi yang saya sampaikan tadi? Cara menangani anak dan menerapkan eksekusi pendidikan apa masalah? Lanjut. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apa perasaan Bapak Ibu? Bersalah. Merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Mendapatkan hal yang baru. Mendapatkan hal yang baru. Masalah. Terima kasih Pak disiplin. Terus peran abang seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti model ini? Peran sebagai apa? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum. Terus apa lagi? Semuanya. Deteksi, ya deteksi. Nah, kita belajar bersama. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Among itu penuntut. Posisinya sebagai apa? Guru itu sebagai apa? Nah, apa yang manajer. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini berkah, bermanfaat bagi pribadi dan Bapak Ibu guru semua. Dan terima kasih atas dukungan moralnya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga mau untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Banyak sekali yang kita dapat di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma qul hadina sabila wasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepat sekali? Ulang aja dari awal. Langsung ulang ya anak-anak. Acara terakhir doa yang akan dipimpin oleh Bapak Izul Hasani SPD, kepadanya disilakan.
Gerak Pak Guru, bergerak. Ya, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan alimin, hamdan rabbin, hamdan mustaghfirin bil ashar, hamdan yu'affi wa yughfir mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bihi ilmuka fid dunya wal akhirah. Ya malikad dunya wal akhirah, ya ilahana wa ilah kulli syai'in, ilah wahid la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berlanjutlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa tidak kesepakatan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Pak Guru tanya sekarang tadi, kenapa kita harus memakai helm pada waktu kita berkendara? Supaya tidak ditilang. Apalagi? Keselamatan. Kenapa kita harus pakai helm pada waktu kita pakai kendaraan? Pak? Ya, agar selamat intinya. Terus, sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa sebelum makan kita cuci tangan? Ya, agar bersih untuk kesehatan. Nah, yang tadi, kenapa kita harus pakai helm? Agar kita selamat di perjalanan. Ya. Kenapa kita harus cuci tangan tadi sebelum makan? Agar kita sehat pada waktu masukkan makanan. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu artinya adalah nilai-nilai universal yang memuat semua nilai kebaikan. Ya. Keselamatan, kesehatan, itu semua namanya nilai-nilai kebaikan. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan itu timbul dari hati kita. Ya, beda dengan peraturan. Belum tentu orang yang membuat peraturan itu semuanya itu yakin tentang benarnya tidak peraturan. Tapi kalau dia sudah yakin bahwasanya itu adalah yang baik, maka semua peraturan kesepakatan itu ditaati semua. Nah, itu tugas kalian sekarang. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Tetapi kita akan mulai dulu dari peraturan kelas. Membuat peraturan kelas. Apa contoh peraturan kelas? Dilarang membuka sepatu di dalam kelas. Nah, itu namanya peraturan kelas. Dilarang membuka sepatu di dalam kelas. Tugas kalian masing-masing di antara kalian menulis bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.